أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya sehat? Alhamdulillah. Pak Kiai, alhamdulillah. Pak Kiai sehat oke Pak Kiai. Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol santai lagi nih. Tentang mentadaburi bulan Rabiul Awal. Barangkali Baraya sudah ada yang pernah baca. Silakan. Pak, menurut saya mah mentadaburi teh jalan-jalan bukan diam gini. Kumaha cenah teh mentadaburi teh jalan-jalan kumaha? Pak Kiai ari abdi mah dina Rabiul Awal teh ieu teh sok aya muludan-muludan. Tong bahasa Sunda. Muludan. Tong ku bahasa Sunda bahasa Indonesia. Jadi apa sih kenapa ada muludan-muludan gitu? Apa yang tersirat, apa yang ada di bulan ini kejadian seperti apa? Oh gitu. Jadi ini mah sependek yang Bapak tahu dan yang bisa Bapak pahami ya. Jadi eta muludan itu sependek yang bisa Bapak pahami ya, bahwa itu adalah sebuah usaha dari saudara-saudara kita yang mencintai Rasulullah, mengimaninya ya, dan ingin menteladani kehidupannya ya. Karena apa? Rasulullah itu menjadi sosok pribadi yang luar biasa. Bahkan Quran menyatakan innaka la'ala hulukin azim. Rasul itu punya pribadi yang agung, yang luar biasa. Nah, maka kita hari ini akan ngobrol di bulan Rabiul Awal ini. Salah satunya adalah memang di bulan Rabiul Awal ini adalah bulan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dibolehkan Pak Kiai memperingati muludan itu? Ari cek Bapak mah terjadi masalah gitu kan ya. Da ieu mah Bapak karena Bapak ingin istilahnya tadi teh muhasabah. Komo lagi apalagi ari komo lagi teh apalagi ya. Quran menyampaikan kepada kita ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Fat kalau tidak salah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna arsalnaka syahidaw wa mubashiraw wa nadhira ya litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Tuh ya. Jadi kata Allah bahwa keberadaan Nabi Muhammad itu sebagai sosok pribadi ya yang akan menjadi saksi dalam setiap berita-berita indah yang dikabarkan oleh Nabi, siapa yang mengikutinya dan juga memberikan peringatan siapa yang menolaknya. Maka karena itu Allah mengatakan keberadaan sosok Nabi Muhammad ini hendaknya agar kita itu litu'minu billah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan juga apa? Wa tu'azziruhu ya, wa tuwakkiruhu, agar kita itu apa? Meneguhkan agamanya, mengokohkan agamanya, dan senantiasa
wa tusabbihu bukrata wa asila, agar kita senantiasa ya bertasbih mensucikannya setiap pagi dan petang. Hari pagi dan petang teh adanya kapan Pak Andi? Setiap hari, bukan hari ini aja ya. Bukan hari Rabiul Awal. Nah, hari makan tiap hari atau sebulan sekali? Sehari 3 kali. Bukan setahun sekali. Bukan. Kenapa tuh makan teh setahun sekali we atuh gitu? Ya gitunya. Ya, betul. Nah, jadi ketika kita memperingati Maulid Nabi, sebenarnya kita ingin mentadaburi atau menghisab diri kita. Sudah sampai jauh mana perintah Allah agar kita itu mengimani Allahnya, mengimani apa yang dibawa Rasulnya, serta bagaimana kita meneguhkan agama yang dibawa Rasul ini, mengokohkannya, ya, yang kita ekspresikan ya dengan senantiasa bertasbih kepada Allah setiap pagi dan petang. Atuh peperiheun, what the meaning of peperiheun? Atuh kalaupun tidak ataupun kalaupun tidak setiap hari atau sebulan sekali atau minimal setahun sekali orang itu kita ingat kepada perjalanan Rasulullah SAW. Kita muhasabah sudah sampai jauh mana nih ya. Semua Pak kan sekarang lagi memperingati Maulid tuh diramein gitu. Sampai ya, kan naik tangga gini kayak. Ya sepanjang tidak menyalahi syariat mah ya boleh-boleh saja. Dong ieu mah mencintai Nabi tapi nyilakakeun diri, ya itu mah sebuah kesalahan. Mencintai Nabi itu ya harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang dicontohkan Nabi gitu. Harus mencintai Nabi mah, bahkan ya kita tidak disebut ya, beriman kepada Allah sampai kita mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada orang tua kita, anak-anak kita, gitu. Gitu tak? Gitu. Jadi Pak Kiai, jadi Maulid Nabi ini mengingat gitu ya atas segala muhasabah diri. Muhasabah diri. Ya dari semua potensi yang Allah berikan kepada kita, sudah sejauh mana kita mengimani Allah, sudah benar belum? Mengimani Rasulullah dengan segala ajaran-ajarannya, ya, nasihat-nasihatnya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, ya. Sudah sampai jauh mana kita mengerjakan itu? Lalu sudah sejauh mana tenaga kita, pikiran kita, harta kita, jiwa kita untuk mengokohkan agama ini, gitu. Cik, sudah sejauh mana, cik kan? Ya. Ya, kan itu akan dipertanyakan. Akan, Ya, kita belum ada apa-apanya. Iya, mangga. Bapak tidak tahu ya, Bapak tidak tahu. Yang tahu adalah Bapak-bapak sekalian. Maka muhasabahlah kita ya, muhasabah pada diri kita. Ya. Cuma kalau kita melihat ya orang-orang yang beriman kepada Nabi yang menyertainya, kan kita lihat gitu kan ya. Perbandingan mencintai dunia dan akhirat itu tidak sama. Mereka itu lebih mencintai akhirat daripada dunia. Ari urang sebaliknya kayaknya. Ari urang mah sebagai iya, itu disindir oleh Allah tuh. Bal yuhibbunal azilah wa tazarunal akhirah. Ari kita mah ku Allah teh disindir, urang-urang mah kita mah lebih suka dunia dan lebih meninggalkan akhirat. Tah orang teh kita itu ya dengan demikian itu malu enggak dengan itu gitu. Sementara kita itu akan dimintai pertanggungjawaban kita. Qulun nafsim bima kasabat rohina gitu. Nah, makanya mentadaburi di bulan Rabiul Awal itu yang salah satunya itu kelahiran Nabi, bisa enggak kita minimal nih. Kalau Nabi kan begitulah itu ada cahaya sinar yang besar ya. Dari kecilnya remajanya besar itu begitu bermanfaat. Coba kita lihat, sudahkah kita hidup ini, kelahiran kita itu memberi manfaat enggak? Minimal atau kalau tidak ke semua orang, keluarga kita itu. Atau tidak bisa kepada keluarga kita, diri kita sendiri atau. Jangan sampai ini mah ya orang banyak tidak mampu, keluarga tidak bisa, diri sendiri celaka. Eta dah gitu rahimahullah. Ya. Tapi dasarnya waktu lahir teh Pak di cahayaan. Kumaha cahayana? Ya.
Eta mah pakai cempor eta mah cahaya teh. Cempor. Eta mah da urang zaman baheula meureunnya. Ya cahayaan Pak. Ari Nabi mah henteu begitu lahir teh. Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ninggal bumi hurung mancur kan gitu kan di menauban orang baheula gitu kan. Setelah katanya ibunya ketika Nabi mulai itu melihat cahaya yang mancur di bumina hurung mancur gitu. Waktu sumpingna kelahiran ketika datangnya lahir Nabi Muhammad. Nah, kita tanya, hari kelahiran kita itu sudah membawa apa? Ataupun kalau tadi tidak bisa ke semua orang, keluarga itu minimal. Ya. Manfaat orang teh sebagai ayah manfaat, sebagai bapak manfaat, sebagai suami manfaat. Ieu mah sebagai suami pika sebeleun. Sebagai bapak pihaseumeun. Alhamdulillah pas saya mah sakieu oge. Kumaha? Dimanfaatkeun ku budak teu boga duit sok pentak saya. Ya bagus ari kitu. Ya. Atau minimal dipake pentak ke budak keur jajan ya ulah pedit eta teh. Gitu. Berarti upami kalau dari tadi penjelasan Bapak pentadaburi Maulid Nabi itu harusnya bukan setahun sekali. Harusnya setiap hari pagi. Iya atuh orang teh tiap hari teh begitu bangun teh ya Allah semoga memberikan kemampuan kepadaku untuk mencontoh Nabi hari ini bermanfaat tidak ada waktu yang terbuang percuma begitu harus nama Mas setahun sekali mah apa ya itu memperingati waktu kelahirannya tapi aja ketika kita perjalanan Rasulullah kita harus mentadaburinya tahu hasilnya luar biasa para ulama gitu nya Tahu saya mah setahun sekali mah. Ya setahun sekali mah lebaran para mah. geus tong pasya anu kaduana ya dina bulan Rabiul Awal teh aya hiji kejadian yang begitu sangat fenomenal. Ya. Naon eta? Hijrahna Nabi. Hijrah Nabi ta. Ya. Kenapa hijrahnya Nabi? Nabi teh hijrah teh lain pada bukan karena takut mati. Ya. Tapi Nabi itu memilih hijrah ke Madinah yang sebelumnya sudah hijrah kemana-mana itu di dalam rangka menyelamatkan keimanannya. Di dalam rangka bibit keimanan yang sudah tumbuh ini harus ditanam di ladang yang subur. Nah, beberapa waktu yang lalu ada ya orang-orang yang datang dari Aus dan Khazraj di Madinah, datang kepada Rasulullah ya, ingin ditanami bibit itu. Satu sisi mereka ingin ditanami, Rasulullah mencari ladang. Kan ima antara nanti yang ingin dua-duanya kan bertemu. Makanya Nabi itu naon disebut teh? Apa? Legok manggih gorowong. Pucuk dicinta ulang tiba. Gitu ya. Sunda wae Pak. Dan tenan naon. Jadi ketika datang maka ditentukanlah berangkat ke sana bukan ingin awas ya. Bukan takut mati, tapi di dalam rangka menumbuhkan bibit supaya lebih baik yang ada di Madinah. Tah makna hijrah ieu ya ku urang teh harus dipahami bahwa hijrah itu adalah berubahnya dari sesuatu yang buruk kepada yang baik. Oh, tidak selalu pindah tempat, Pak. Salah satunya eta ya. Kan hijrah teh aya hijrah pikiran, aya hijrah tempatnya, aya hijrah makanan. Makanan enggak aya hijrah kudu hijrah eta. Nah, model ayeuna sok Pak Andi hati-hati dengan makanan kita. Bapak sekarang ada penyakit gula. Kenapa coba? Karena semua makanan digalaksak nu akhirna karasa ayeuna. Dan makanan-makanan sekarang itu kan istilahnya makanan yang junk food apa namanya? Fast food, Pak. Fast food, junk food. Gitu. Ya, yang sebenarnya kurang baik untuk kesehatan kita. Maka tadi kudu hijrah orangnya. Ya, hijrah pikiran, kan tentang segala sesuatunya juga oleh Rasulullah diajarkan itu. Nah iya, makanya kita harus tiap hari itu tahu hasilnya itu. Tapi intina ayeuna mah mun teu bisa nu kitu atuh tinu leutik heula we nama. Pindah tinu dari yang buruk kepada yang baik. Berpindah dari berkata yang kasar kepada yang baik.
Dan yang ketiga dalam tadabbur itu adalah bicara tentang wafatnya Rasulullah. Wafat Rasulullah adalah di bulan Rabiul Awal. Artinya Rasulullah itu meninggal ketika sudah menyelesaikan semua tugas-tugas dari Allah. Tugas dari Allah itu apa aja? Kan banyak tugas dari Allah. Tugas dari Allah itu apa? Menyuruh beribadah kepada Allah, tidak beribadah kecuali kepada Allah, menegakkan syariatnya, dan lain sebagainya. Pokoknya ipolek sesbud hankam rata tak kudu gitu sebenarnya mun bisa mah. Tapi amun teu bisa sadayana, apa yang bisa kita? Ya. Nah, kalau kita mentadaburi di akhir Rabiul Awal itu Rasul wafat, ini memberikan pelajaran kepada kita. Kita pun meninggal harus husnul khotimah. Ari husnul khotimah itu kumaha? Ketika kita mati dalam menjalankan kehendak Allah. Gitu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, mati itu bakal ada. Tapi kematian yang bagaimana yang akan dirindukan kita adalah kematian yang husnul khotimah, yang mulia. Yang bagaimana husnul khotimah yang mulia itu? Yang mati ketika kita menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah baraya gitu. Ini mudah-mudahan Pak bagi saya memberikan pencerahan bermanfaat tidak bagi saya. Sakit ulahnya. Sakit ulah barayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit. Salam satu langit. Gitu.